Kemudian yang nomor 15 ada dampak judi, dampak negatif judi. Nah, di sini nanti di soal kalian disuruh memilih, ya, memilih dampak negatif judi. Contoh soalnya begini, salah satu contoh dampak judi yang negatif adalah yang negatif dan sangat rentan sekali adalah di keluarga yang terlantar. Nah, jawabannya itu. Jadi arahnya lebih ke kejiwaan ya adik-adik, bukan ke fisik yang ini. Yang nomor 16 adik-adik, menghindari perilaku pertengkaran. Cara menghindarinya banyak ya. Nanti di soal kalian akan disajikan sebuah kisah ya atau pengalaman tentang menghindari pertengkaran. Caranya gampang ya adik-adik untuk menghindari pertengkaran. Satu, berkumpullah dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, iya enggak? Iya, jelas. Terus selalu berbuat baik kepada orang lain. Nah, itu cara menghindarinya. Atau berkumpul atau mengikuti majelis taklim dan mengetahui akan bahayanya pertengkaran, karena pertengkaran itu perilaku yang sangat dilarang oleh agama ya, baik di dunia pun di akhirat. Di dunia mendapat dampaknya, di akhirat pun juga sama ya, nanti akan dipertanggungjawabkan. Oke, berikutnya adik-adik nomor 17, materinya adalah dampak negatif pertengkaran. Yang tadi menghindari, yang sekarang dampak negatifnya. Dampak negatifnya apa Pak? Dampak negatifnya adalah dijauhi oleh teman-teman, tidak bisa dipercaya lagi ya, banyak pokoknya. Nanti dipelajari saja di buku paket, semuanya ada di buku paket. Kemudian yang nomor 18 ada mufrodat tentang judi. Mufrodat itu apa? Mufrodat itu kata ya, kata dalam bahasa Arab itu namanya mufrodat. Mufrodatnya apa tentang judi. Nah, nanti di soal nomor 18 adik-adik nanti akan disajikan sebuah kata ya, bisa contohnya wal maisiru. Nah, wal maisiru artinya bla 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 titik-titik, artinya perjudian tuh ya. Nomor 19, perilaku menghindari perjudian. Nanti kalian disuruh menerapkan atau mengamalkan bagaimana sih cara mengamalkan perilaku menghindari perjudian itu. Nanti di pilihan ganda ada, misalkan berkumpul dengan orang yang baik, lebih memilih keluarga daripada berbuat yang tidak baik, dan seterusnya. Banyak ya pokoknya perilakunya. Oke, yang nomor 20 adik-adik, dampak negatif mengkonsumsi khamr. Nah, di soal nomor 20 nanti kalian juga disuruh untuk menentukan ya dampak negatif dari mengkonsumsi khamr. Artinya apa? Artinya dari sekian dampak negatif kamu disuruh memilih ya yang sesuai. Nah, karena ini berkaitan dengan minuman, berarti otomatis ada hubungannya dengan fisik. Nah, nanti jawabannya lebih ke fisik ya adik-adik. Misal, akibat dari minuman khamr adalah kalian atau manusia atau orang menjadi kurus misalkan, atau menjadi tidak sering tidak fokus. Dampak dari dampak negatif mengkonsumsi khamr, rusaknya ginjal misalkan, pokoknya berkaitan dengan fisik. Oke, selanjutnya adik-adik nomor 21 ini nanti kalian disuruh menjelaskan pengertian jujur. Nah, ini hampir sama ya, hampir sama dengan yang pengertian beriman kepada kitab Allah ya. Nanti di pilihan kalian akan disuruh memilih ya, pengertian jujur adalah perilaku atau sikap yang harus dimiliki oleh seseorang atau dan seterusnya, berkata sejujurnya dan seterusnya. Ada pilihan, nanti dihafalin ya pengertian jujur, di buku sudah ada. Kemudian dalil tentang jujur. Oke, dalil tentang jujur ini harus kalian hafalkan. Ada pada Quran surat apa, ayat berapa? Ayo adik-adik. Oke, ayat berapa? Surat apa?
Ya, surat Al-Maidah ayat 8. Itu jawabannya. Oke, nomor 23, perilaku jujur. Nah, di sini di soal nomor 23 kalian disuruh untuk mengidentifikasi atau menentukan ya. Menentukan apakah ini perilaku jujur atau bukan. Jadi soalnya nanti ada sebuah cerita kisah. Kisahnya macam-macam ya. Misal berkaitan dengan perilaku jujur, biasanya contohnya ada anak yang diperintah atau disuruh ibunya untuk beli sesuatu, kemudian ada uang kembaliannya. Apakah uang kembalian itu dikembalikan atau tidak? Kalau uangnya dikembalikan, berarti dia termasuk sudah mengamalkan perilaku jujur. Atau sebaliknya, kalau belum, atau kalau uang kembaliannya tidak dikembalikan, itu berarti dia berbohong. Nah, soalnya ada ceritanya banyak ini ya. Ini soal nomor 23 dan seterusnya, ini lebih banyak ke pengamalan ya adik-adik. Oke, nomor 24, perilaku jujur di sekolah. Nah, biasanya adik-adik kalau beli di kantin kan ada kantin kejujuran. Nah, di situ kalian diuji kejujurannya. Kalian beli apa, bayarnya berapa, sesuai atau tidak. Nah, contohnya seperti itu. Misal Andi beli roti di warung dengan harga 3.000 dan Ali membayarnya sesuai dengan nominalnya. Nah, itu sudah termasuk jujur di sekolah. Berikutnya nomor 24, perilaku jujur di rumah. Nah, nanti di sini kalian disajikan juga perilaku atau kisah pengalaman seseorang yang ada di rumah. Ya, bisa tadi yang saya contohkan di nomor 23. Kalian disuruh oleh ibu untuk beli apalah, beli lombok atau beli apa, terus ada uang kembaliannya. Nah, uang kembaliannya itu dikembalikan atau tidak. Nah, kalau dikembalikan semua tanpa kalian korupsi, tanpa kamu kurangi sedikit pun, berarti kamu sudah termasuk orang yang mengamalkan perilaku jujur. Oke, berikutnya nomor 26, ini perilaku jujur di masyarakat. Nah, misalkan ada sebuah kisah si doi dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi bendahara Karang Taruna, dan dia selalu melaporkan keuangannya tanpa terlambat atau sesuai ya, atau sudah sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Misal uangnya ada 100.000 ya, laporan 100.000, tidak dikurangi, tidak di korupsi. Itu sudah termasuk jujur di masyarakat. Nomor 27 adalah hikmah berperilaku jujur. Nah, di sini kalian harus tahu hikmahnya itu apa saja ya. Hikmah berperilaku jujur. Nanti di sini kalian disuruh memilih ya, menyeleksi mana yang termasuk perilaku jujur di pilihan gandanya. Oke, nomor 28, menjunjung tinggi keadilan. Nah, soalnya kalian nanti juga disajikan sebuah kisah pengalaman yang berkaitan dengan nilai-nilai keadilan. Contoh di negara kita, misalkan ada seorang pemimpin, katakanlah presiden. Beliau menjadi presiden atau pemimpin yang adil karena berlaku sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Dalam artian dia memperlakukan semua orang itu sama, tidak memandang dia itu siapa, dia berpangkat atau tidak, semuanya diratakan, tidak ada pilih kasih atau apalah ya yang mengganggu atau yang membuat kegaduhan. Intinya keadilan itu ya berbuat sesuai dengan keadaannya, kondisinya, sesuai dengan kenyataannya, tidak berat ke kanan dan tidak berat ke kiri, dia berada di tengah-tengah. Itu yang namanya adil, tidak pandang bulu, itu mau jenderal, mau polisi, mau rakyat biasa, semuanya ketika dia salah ya dihukum sesuai dengan kesalahannya. Oke, nomor 29, perilaku adil di masyarakat.
Nanti di soal adik-adik juga sama ini ya, pengamalan berlaku adil di masyarakat. Contohnya seperti apa Pak? Contohnya banyak ya. Bisa misal di rumah kalian ikut Karang Taruna lah katakanlah, terus kamu jadi ketua di situ ya. Jadi ketua, di mana ketua itu menjadi pemimpin ya, garda depan. Ketika orang jadi pemimpin itu ya harus benar-benar harus benar-benar fleksibel, benar-benar fair. Dalam artian kamu tidak boleh memilih, oh ini teman dekatku harus saya dekati, kalau ini bukan, berarti bukan, harus dijauhi. Tidak seperti itu, tapi harus bersikap lurus. Kalau ada orang atau anggota yang salah ya berarti harus siapkan kesalahannya dan harus sesuai dengan prosedur yang ada, aturan yang ada. Itu namanya adil. Kemudian yang terakhir nomor 30, berlaku adil di sekolah. Contohnya apa Pak? Contohnya kamu jadi ketua kelas. Nah, ketua kelas kan bertanggung jawab di kelasnya. Kalau ada apa-apa yang tanggung jawab itu ya ketua kelasnya. Jadi ketua kelas ya harus adil, harus seimbang, harus tegak lurus. Sama kalau di masyarakat, kalau ada teman kelasmu yang berbuat sewenang-wenang ya kamu harus tegur. Jangan mentang-mentang yang berbuat semena-mena itu teman dekat kamu kemudian kamu biarin aja, itu tidak benar. Tapi harus diberlakukan sama rata. Nah, maka ada istilah adil itu diartikan sebagai sama rata, rata kanan, rata kiri ya. Kayak tulisan aja ya, bukan ya. Oke. Itu soal pilihan ganda ya jadi. Oke, soal yang berikutnya yaitu yang poin B, itu ada soal BS atau benar salah. Di soal BS ini adik-adik nanti dapat juga 3 bab ya yang sudah kita pelajari, kita bahas. Oke, yang nomor 1 rukun iman. Indikator soalnya. Nah, soalnya bentuknya seperti ini. Di soal nanti kalian disuruh menyebutkan rukun iman secara benar. Rukun iman misal, ini contoh ya, ini contoh. Rukun iman yang wajib kita imani, yakini ada berapa? Misal ada 6. Benar atau salah? Berarti jawabannya benar. Kalau soalnya begini, rukun iman ada 5. Benar atau salah? Nah, itu baru jawabannya salah. Jadi harus kalian harus benar-benar paham ya, menganalisis ini soal pernyataan ini sesuai atau tidak. Kalau sesuai ya benar, kalau tidak ya salah. Jadi di soal ini hanya ada pernyataan ya, ada pernyataan atau kalimat. Paham ya? Ya paham. Oke, kita lanjutkan. Nomor 2, cara mengimani kitab-kitab Allah. Nah, di soalnya nanti dikasih pernyataan juga. Misal, teguh mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, teguh mengamalkan isi ajaran yang terkandung di dalam kitab-kitab Allah. Benar atau salah? Benar. Oke, nomor 3, perbedaan kitab dan suhuf. Nah, ini tadi di soal pilihan ganda sudah ada ya adik. Perbedaannya apa? Kitab itu dibukukan kalau suhuf berupa lembaran. Benar atau salah? Benar. Atau kebalik, misal suhuf adalah kitab yang dapat dibukukan, sedangkan kitab adalah suhuf atau lembaran. Seperti itu salah. Oke, nomor 4, Nabi penerima suhuf. Nah, di soalnya nanti kalian disuruh untuk menganalisis nabi siapa saja nabi yang mendapatkan atau menerima suhuf. Kita sudah bahas di bab pertama ini ya. Itu ada di Quran surat Al-A'la ayat 17-18 ya kalau nggak salah. Nanti dibuka lagi ya. Bunyinya seperti ini. Inna hadana fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, ada 2 nabi yang menerima suhuf, yaitu Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Itu ada di dalam Quran surat Al-A'la ayat 17.
masalah ya, nanti dicek lagi. Oke, berikutnya nomor 5 adik-adik. Nomor 5 ini contoh bacaan Qalqalah Sughra. Nah, di sini kalian juga nanti disajikan sebuah contoh atau ayat, potongan ayat. Nanti kalian disuruh menentukan ini termasuk Qalqalah Sughra atau Kubra. Oke, karena di kisi-kisi ini adalah Qalqalah Sughra, berarti otomatis contohnya adalah tentang Qalqalah Sughra. Contoh di bacaan Qalqalah Sughra, fajtanibu. Huruf qalqalahnya di huruf apa itu adik-adik? Fajtanibu. Ya, ada di huruf jim. Jim itu letaknya di tengah atau di akhir? Ya, di tengah. Kalau di tengah berarti namanya Qalqalah apa? Sughra. Oke, pintar. Oke, berikutnya nomor 6, dampak negatif judi. Nanti di soal kalian juga disuruh menganalisis dampak perjudian. Salah satu dampak perjudian adalah terlantarnya keluarga. Orang kalau suka judi, baik itu judi manual atau yang sering kalian namakan remian atau keplean ya, itu namanya manual. Tapi sekarang kayaknya sudah nggak ada ya. Yang sekarang lagi marah itu judi online. Dan judi online ini sudah merajalela. Semua orang bahkan pernah mengaksesnya atau sudah melakukan. Maka dari itu materi PAI ini penting ya, termasuk perjudian ini harus tahu kalian ya adik-adik. Judi itu haram, diharamkan oleh agama, tidak boleh dilakukan ya. Kalau tidak boleh dikerjakan ya sudah ditinggalkan, gak usah dikerjakan. Karena meskipun ini dilarang, tetap wajib kita ketahui, kita pelajari supaya kita tidak terjerumus di dalamnya. Oke, kita lanjut nomor 7. Nomor 7, menjauhi pertengkaran. Nah, di soal nanti kalian disajikan sebuah pernyataan tentang perilaku menjauhi pertengkaran. Contohnya begini, misalnya ini contoh ya. Ani selalu menjauhi teman-temannya yang suka bertengkar. Benar atau salah? Jawabannya benar. Nah, contohnya begitu. Ada pernyataan, nanti di bawahnya ada pilihan benar atau salah. Jadi kamu hanya menentukan saja. Maka ya tetap harus dipelajari. Berikutnya, perilaku jujur di sekolah. Ini ada pernyataan juga. Misal Andi membeli permen 5 dan membayarnya sesuai dengan nominal yang ada. Benar atau salah? Benar. Itu contohnya. Contoh perilaku jujur ini nomor 8 sebenarnya juga sama ya. Nanti kalian disajikan pernyataan. Yang terakhir, perilaku di sekolah juga sama ya, sudah saya jelaskan di atas tadi. Oke, adik-adik, itulah gambaran atau pembedahan kisi-kisi soal penilaian tengah semester Ghazal tahun 2022-2003, materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Silakan adik-adik pelajari. Kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan via chat atau komentar, atau bisa ditanyakan langsung ke saya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian. Oke, sukses selalu mengikuti kegiatan penilaian tengah semester. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi, memberikan kemudahan kepada kita semua dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Man jadda wa jadda, siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan sesuatu yang dia cita-citakan atau impikan. Oke, salam belajar dari saya. Dan saya ucapkan terima kasih lagi. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.